Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal hikami. Assalatu wassalam ala sayyidil anami wa ala alihi wa sahbihi dawil judi wal karami. Amma ba'du. Pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat mempelajari ilmu Allah yang insya Allah nantinya akan memberikan syafaat kita nanti di hari akhir. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, insya Allah hari ini kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram bersama guru kita Ustadz Ainur Rafiq. Beliau adalah Wakil LKC IIBS Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Wakil Direktur ya, LKC IIBS Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah, baik. Semoga pemirsa LKC TV kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, kita saksikan kajian Bulughul Maram pada hari ini dengan guru kita Ustadz Ainur Rafiq. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah pemirsa LKC TV rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita kembali bersua lewat media kesayangan kita LKC TV dalam kajian rutin kitab hadis Bulughul Maram. Insyaallah nanti apa yang akan kita kaji di dalam hadis ini kita akan mendapatkan banyak faidah tentang bagaimana ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW, tentang sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW, yang itu akan menjadi bekal bagi kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat diterimanya ibadah, di samping ibadah yang kita lakukan itu atas dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kedua yaitu harus benar, harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu ibadah yang tidak ada tuntunan dari kami, maka hal tersebut akan ditolak. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu, materi demi materi yang kita kaji ini menambah ilmu kita dan menjadikan kita semakin agresif di dalam beribadah kepada Allah, menambah kualitas, menambah kuantitas di dalam beramal, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kelak ini nanti akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih jannahnya Allah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW atas bimbingan beliau, ajaran-ajaran beliau, di mana beliau telah mengajarkan kita Alkitab, Al-Quran, dan mengajarkan kita As-Sunnah,
Dengan dua hal tersebut kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang tuntunan, mana yang tontonan, mana yang mesti kita lakukan, mana yang tidak. Yang kedua-duanya kalau kita pegang Quran dan As-Sunnah ini, dijamin kita tidak akan tersesat selama-lamanya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram yang insyaallah yang akan kita kaji adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis tentang keutamaan peduli terhadap sosial, peduli terhadap sesama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, akhrajahu Muslim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, dia telah berkata, qala telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an muslimin kurbatan, siapa yang menghilangkan salah satu kesusahan seorang muslim, min kurabid dunya, dari kesusahan-kesusahannya di dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan satu kesusahannya dari kesusahan-kesusahan di akhirat atau pada hari kiamat. Wa man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan seorang yang sulit, dalam hal ini adalah utang piutang atau hajat-hajat yang lain, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, niscaya Allah akan mudahkan urusan-urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satar musliman, dan siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut menolong saudaranya. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang menghilangkan salah satu kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahannya di dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan satu kesusahannya dari kesusahan-kesusahan di akhirat. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, niscaya Allah akan mudahkan urusan-urusannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Para jamaah rahimakumullah, pemirsa LKC TV yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang cukup panjang ini ada 4 hal ya yang menjadi sifat-sifat mulia seorang muslim. Yang pertama adalah man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka niscaya Allah akan menghilangkan satu kesusahannya dari kesusahan-kesusahan dia pada hari kiamat. Ini sifat seorang muslim yang pertama,
yaitu peduli kepada sesama, peduli kepada orang lain, yang dia mempunyai satu bentuk kepedulian dengan menghilangkan kesusahan seorang hamba di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas, Allah akan memudahkan dan akan mengeluarkan dia dari kesusahan-kesusahan yang ada pada hari kiamat nanti. Para jamaah rahimakumullah, Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama terkenal, beliau mengatakan, jadi menghilangkan kesusahan seorang hamba itu bisa diwujudkan dengan menghilangkan kesusahan-kesusahan yang menimpahnya sehingga ia merasa lega dan hilang berbagai macam kesedihan atau kesusahan yang menimpanya. Ya. Melapangkan kesusahan seorang hamba merupakan bab yang sangat luas, dan ini mencakup segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang yang terlepas dari kesempitan hidup. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa pada hadis ini terdapat suatu dalil yang menunjukkan dianjurkannya seseorang untuk bersikap ridha dengan saudaranya yang lain, ya, membebaskan perbudakan, menanggung seseorang yang terlilit hutang, ya, menanggung seseorang yang terlilit hutang. Nah, ya, dan ini merupakan bentuk kemudahan-kemudahan, ya, bentuk upaya-upaya seorang muslim untuk melepaskan kesusahan saudaranya yang lain. Hadirin yang barakallahu, hidup bermasyarakat, hidup bersosial, tentunya ini akan menjadikan seseorang muncul sifat empatinya kepada yang lain ketika temannya menghadapi kesusahan hidup, baik kesusahan ekonomi atau kesusahan jiwa atau bentuknya yang lain. Maka kemudian jika ada seseorang muslim kemudian dia berempati, dia hadir di tengah-tengah dia, lalu kemudian dia tawarkan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang ia hadapi sehingga saudaranya menjadi lega, urusannya menjadi kelar, maka ini adalah bentuk perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjamin orang tersebut akan dilepaskan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Para jamaah rahimakumullah, di dalam hadis ini, di dalam poin yang pertama, sifat yang pertama, siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan lepaskan kesusahan dia, satu kesusahan pada hari kiamat. Ini dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak memberikan kelapangan? Kenapa Allah tidak memberikan jaminan kelapangan untuk dia pada hari kiamat? Atau kenapa Allah hanya memberikan jaminan atau balasan karena dia melepaskan kesusahan saudaranya di dunia, maka dia akan dilepaskan satu kesusahan pada hari kiamat. Para jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa kesusahan di dunia itu, kesusahan di akhirat itu lain dengan kesusahan di dunia. Di akhirat, dia atau seseorang itu akan mendapatkan perkara-perkara yang lebih daripada dunia. Kesusahan yang akan diterima oleh setiap orang di akhirat itu berlipat ganda, dan sangat berat, dan sangat berat. Kondisi yang sangat berat untuk siapapun yang ada di akhirat. Maka terlepasnya satu kesusahan yang dialami oleh seseorang di akhirat itu menjadi suatu balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melepaskan satu kesusahan seseorang di dunia. Para jamaah rahimakumullah, oleh karena itu kita harus muncul sifat-sifat peduli kita kepada sesama. Kemarin pernah kita kaji pada kesempatan yang sama bahwa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak berarti dia hanya baik sama Allah, tidak. Jadi orang yang dikatakan bertakwa kepada Allah kalau tiga hal yang ia lakukan. Yang pertama,
dia baik sama Allah. Hubungan dia dengan Allah tuh harmonis. Hubungannya sangat baik sama Allah. Ketaatannya luar biasa sama Allah. Tauhidnya kuat. Ubudiyahnya diacungi jempol. Nah, di samping dia sama Allah baik, maka seseorang itu dituntut baik sama dirinya. Ya, sama dirinya. Dengan cara jangan sampai dia mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, dalam kedoliman, dalam dosa, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengadab dia dengan dosa-dosanya. Makanya orang yang baik sama dirinya, maka ketika dia berbuat salah, berbuat dosa, maka segera dia minta ampun kepada Allah, istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, seseorang itu dituntut selain hubungan baik sama Allah, berhubungan baik dengan diri sendiri, maka dia harus berhubungan baik dengan orang lain, dengan sesama, dengan lingkungan. Ya. Orang itu ahli sholat, dia tidak mudah terjerumus dalam kemaksiatan, dia ahli ibadah, nggak gampang terjerumus dalam kemaksiatan, tapi juga dia baik sama orang lain, nggak pernah mendolimi orang lain. Dia besar empati dan simpatinya kepada orang lain. Dia mau berbagi kepada sesama. Dia mau hadir di tengah-tengah mereka yang sedang susah. Ya, mereka mau berbagi kepada yang lain, sehingga orang lain adalah ibarat dirinya dan dirinya adalah ibarat orang lain. Dia meyakini dan mengakui serta berkeyakinan bahwa seorang mukmin itu adalah bersaudara. Seorang mukmin itu seperti satu tubuh, batang tubuh yang satu merasakan sakit, maka yang lain pun juga merasakan yang sama. Orang mukmin itu seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain dan akan jadi roboh kalau satu bangunan dihilangkan. Inilah takwa yang komprehensif yang Rasulullah SAW sebutkan, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. 3 komponen takwa. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta, dia baik sama Allah. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun Anda berada. Yang kedua, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Ikuti sesuatu yang jelek dengan yang baik, maka yang baik akan menghapuskan yang jelek-jelek itu. Ini dalam rangka berbuat baik kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini adalah seorang muslim, seorang mukmin berbuat baik kepada sesama. Nah, para ulama katakan kalau 3 komponen takwa ini tidak lengkap, tidak ada salah satu, ya, maka takwa tidak dikatakan sebagai takwa yang sempurna. Oleh karena itu, di dalam banyak hadis disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW terkait bagaimana seseorang dituntut untuk peduli terhadap sosial, peduli kepada sesama. Nah, maka yang pertama, ya, sifat seorang mukmin yang pertama adalah dia akan senang ketika melepaskan kesusahan saudaranya di dunia, dan dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lepaskan satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan yang banyak, yang dahsyat di akhirat kelak. Para jamaah rahimakumullah, sifat mukmin yang kedua pada hadis yang ini, ya, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang-orang yang dililit hutang, orang-orang yang ditimpa kerumitan hidup, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ya, di dalam satu ayat Allah Ta'ala katakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum, ya, in kuntum ta'lamun. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 280 Allah Ta'ala sebutkan, ya, jika orang yang berutang kepadamu itu di dalam dzu usrah, di dalam kesulitan hidup, di dalam kesulitan saat mengembalikan hutang itu, maka fanadhiratun ila maisarah, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Ya. Wa antasaddaqu, apabila kamu bersedekah atau hutang dia kamu sedekahkan kepada dia, artinya enggak usah ditarik. Ya, itu khairun.
lakum, itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Para jamaah rahimakumullah, lah ini terkait memudahkan urusan orang lain yang sedang dililit oleh hutang. Makanya kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, jadi kemudahan yang diberikan oleh seseorang ya yang berutang mungkin diwujudkan satu dari dua hal. Yang pertama adalah dia memberi tangguh kepada orang tersebut sampai dia diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala mengembalikan utang. Dan yang kedua, mungkin dia bisa memutihkan utangnya. Ya, sehingga dia meringankan beban orang lain. Dan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian bersedekah atau mensedekahkannya, maka itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Para jamaah rahimakumullah, di dalam suatu hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW katakan, kana tajirun yudajinun nasa. Dahulu ada seorang pedagang yang memberikan pinjaman kepada manusia. Fa idza ra'a mu'siran, ya, dan jika ia menghadapi atau mendapati seseorang yang tidak mampu, qala li sibyanihi, maka dia berkata kepada anak-anaknya, tajawazu anhu, bebaskanlah orang-orang itu. La'allallaha ayyatajawaza anna, semoga Allah melapangkan kita. Fatajawazallahu anhu, maka Allah pun berkenan melapangkannya. Ini orang-orang terdahulu, bagaimana dia berwasiat kepada anak-anaknya. Hutang yang ia berikan kepada orang lain, diwasiatkan kepada anaknya, ya, fa idza ra'a mu'siran qala li sibyanihi tajawazu anhu. Wahai anak-anakku, ya, kalau kalian melihat kesulitan pada diri mereka, maka tajawazu anhu, maka bebaskanlah hutang-hutang itu darinya. Nah, ini merupakan satu wasiat-wasiat yang dicontohkan oleh para orang-orang terdahulu kepada kita semua. Ya, karena apa? Karena dia punya keyakinan. Lihat kalimat terakhir, la'allallaha ayyatajawaza anna, semoga Allah melapangkan kita. Maka fatajawazallahu anhu, maka Allah pun melapangkan itu semua, melapangkan dia. Para jamaah rahimakumullah, ini terkait masalah memudahkan urusan orang lain, urusan utang atau urusan-urusan yang lain. Ya, maka seorang mukmin berhak, ya, untuk menerima bantuan dari saudara mukmin yang lain, atau seseorang wajib memberikan bantuan kepada saudaranya yang lain yang ditimpa kesulitan, ya, kesulitan apapun, kesulitan hutang atau hajat-hajat dia yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan dimudahkan hidupnya, ya, dan di akhirat pun dia akan juga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu sendiri bahwa di akhirat itu bukan perkara yang ringan. Di akhirat itu sangat berat keadaannya, ya, penuh dengan kesulitan, penuh dengan prahara, penuh dengan ketakutan. Tapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, ya, sampai memudahkan urusan seorang muslim di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya dia di dunia dan di akhirat. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu kita mesti berbagi dalam hal ini, itu loh. Kalau kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dolim namanya kalau rezeki itu kemudian kita nikmati sendiri. Ya, tidak boleh seperti itu. Ingat bahwa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi amrihim haqqun, ya, lis-sa'ilin, dan seterusnya. Ya, bahwa di dalam harta-harta mereka itu ada haknya orang-orang yang meminta-minta, ada haknya orang-orang yang enggak punya, ya. Mereka punya haknya fakir miskin, hanya orang yang butuh. Ya. Kita diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelapangan oleh Allah, sementara mereka disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ujian bagi kita semua. Cerdaskah kita, ya, menyikapi hal itu? Kalau kita diberi kelapangan sementara saudara kita diberikan kesempitan oleh Allah, apa kita diam saja? Apakah kemudian kita hanya menikmati rezeki yang Allah berikan hanya untuk kita saja? Kan
Ya, makanya kalau orang yang orang yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri, jangan berharap kemudian mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun kita berada, maka kita harus bermanfaat untuk orang lain. Dimanapun kita berada, maka kita harus memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang lain. Karena prinsipnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Para jamaah rahimakumullah, termasuk lembaga pendidikan. Ini ada kritikan oleh sebagian orang. Jangan sampai lembaga pendidikan itu adalah lembaga yang hanya untuk manfaat dirinya sendiri. Lembaga itu kaya untuk dirinya sendiri, sementara yang lain di sekitar lembaga tidak merasakan hal yang sama. Itu namanya lembaga yang zalim, lembaga yang sebetulnya tidak boleh ada. Ya, lembaga yang sebetulnya tidak boleh ada. Kalau memang mereka kemudian hanya seperti itu, gitu kan. Maka seharusnya bagaimana ketika lembaga itu ya baik untuk dirinya sendiri, kemudian dia bisa mencukupi diri sendiri, lembaga itu juga bisa mencukupi orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi itu? Ada program-program sosial yang harus dikuatkan. Makanya kita di LGC itu ada Baitul Mal LGC. Jadi LGC itu mempunyai lembaga namanya Baitul Mal LGC yang memang kita abdikan untuk umat sama sekali. Makanya di Baitul Mal itu ada moto dari umat untuk umat. Kita bersinergi dengan orang-orang yang kaya, ya kita ambil harta mereka, kita minta harta mereka, lalu kemudian kita bagikan lagi untuk mereka lagi, untuk orang-orang yang tidak punya. Nah, ini kita membantu dan alhamdulillah ini jalan. Ini makanya di BMI LGC itu insya Allah program-program keumatan dan program-program sosial ini sangat banyak, masya Allah. Jadi kita pun juga nggak pernah putus asa di dalam meminta, nggak pernah malu-malu, nggak pernah sungkan untuk meminta-minta kepada para muhsinin, para donatur, orang-orang yang bercukupan, gitu kan. Kenapa? Karena itu pun bukan untuk kita sendiri, tapi kita berikan kepada orang lain lagi. Nah, ini di tengah-tengah COVID ini, bagaimana ketika ada satu warga yang kemudian dikatakan terkonfirm itu ya, kemudian menyebabkan warga-warga yang lain terlockdown, nggak boleh keluar, nggak boleh kerja itu. Makanya kita harus cepat bergerak dan kita minta itu. Kemarin kita kumpulkan 600 paket sembako itu. Ya, alhamdulillah ternyata dalam waktu satu hari satu pagi gitu. Itu terkumpul sekitar 627 paket sembako yang senilai semuanya insya Allah sekitar 47 juta. Nah, ini akan kita distribusikan 2 kali, dan yang pertama sudah kita distribusikan, nanti insya Allah hari Kamis besok tanggal 9 Dzulhijjah akan kita distribusikan gelombang yang kedua atau tahap kedua. Nah, makanya jazakumullah khairan para muslimin. Nah, ini upaya-upaya kita, ya, upaya-upaya kita semua. Makanya ada satu hal yang sebetulnya yang menarik, yang cerita yang pernah kita alami itu ya, pernah alami ketika kelut ya. Insya Allah Ustaz Fatur sudah sampaikan ini ya, oleh pengasuh dia sudah menyampaikan ketika kelut meletus itu, maka orang-orang yang di pondok dikerahkan ke sana semua, material-material di pesantren ya kita bawa ke sana semua. Nah, masya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala setelah itu kita dapat uang banyak dan bisa membangun 2 gedung gitu. Padahal kita juga sangat membutuhkan saat itu. Makanya kita nggak pernah berpikir untuk sosial, maka kita harus jalan terus karena itu adalah bagian daripada ubudiyah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik orang itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk orang lain. Maka di dalam hadis ini kita diajarkan bagaimana kita harus berempati kepada orang lain. Nah, ya, jadi kita katakan man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan suatu urusan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Bayangkan, di dunia dan akhirat. Nah, itu. Baik. Ini yang kedua. Sifat mukmin yang ketiga pada hadis ini. Ya, dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim,
maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau mengatakan hadis ini menunjukkan senangi seorang muslim itu menutup kesalahan saudaranya. Jika dia diketahui bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang keji, maka disunahkan untuk ditutup aibnya. Meskipun nanti akan muncul beberapa syarat yang dikemukakan oleh para ulama, termasuk Ibnu Daqiqil Aid, termasuk Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Mereka berdua mengatakan seorang mukmin yang berbuat kesalahan yang mereka reputasinya baik. Artinya dia termasuk orang yang reputasinya baik di kalangan masyarakat. Dia nggak pernah berbuat suatu kedoliman. Dia nggak pernah berbuat suatu kefasikan. Tiba-tiba dia terjerumus ke dalam satu kesalahan. Maka di sini kewajiban kita adalah untuk menutupi aibnya. Menutupi aibnya. Saya ulangi lagi. Jadi para ulama termasuk Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah taala, Imam Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala, beliau memperinci di dalam masalah ini. Jika seorang mukmin yang dia adalah orang yang baik dan punya reputasi baik di hadapan masyarakat karena dia tidak pernah terjerumus dalam satu aib, tiba-tiba kemudian suatu aib ia lakukan, dia terjerumus di dalam aib itu, maka perintahnya adalah tutupi aibnya karena memang dia adalah orang yang baik. Ini masuk ke dalam kategori man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Namun yang kedua, jika ada seseorang yang berbuat kesalahan atau aib dalam hal ini atau fahisyah dalam hal ini, yang dia memang punya reputasi yang jelek di depan masyarakat, karena orang ini memang sudah terbiasa, sudah fajir, sudah terbiasa berbuat dosa atau fasik, ya, maka dalam hal ini boleh dibuka aibnya, karena dia adalah orang yang sudah terbiasa berbuat dosa, ya, maka boleh dibuka aibnya. Ya, kenapa? Karena dalam hal ini kita akan menyelamatkan orang lain dari kerusakan dia, menyelamatkan orang lain dari contoh-contoh yang buruk dari dia. Ya, makanya orang-orang yang banyak berbicara yang tidak benar, memutarbalikkan fakta, melecehkan syariat, dan dia bangga, dia memfitnah sana, memfitnah sini, ya, mengadakan hal-hal yang tidak ada menjadi ada, gitu kan. Ya, dia bohong sana, bohong sini, gitu kan. Dan dia nggak pernah berhenti dengan kebohongan-kebohongannya. Suka menebar hoax atas nama Rasulullah, hoax atas nama ulama, ya, untuk menjatuhkan saudaranya yang lain, maka orang ini boleh dibuka aibnya. Boleh dibuka aibnya. Kenapa? Karena kalau nggak dibuka aibnya, maka akan muncul kerusakan yang menimpa kaum muslimin. Nah ini perincian-perincian yang diberikan oleh para ulama terkait masalah fikih membuka aib. Jadi saya ulangi lagi, kalau seseorang itu adalah orang yang baik, nggak pernah berbuat salah, nggak pernah berbuat aib atau dosa, tiba-tiba kemudian dia terjerumus ke dalam suatu aib, maka perintahnya adalah kita untuk menutup aib orang tersebut, mencarikan 1000 udzur bagi dia. Tetapi kalau orang ini sudah terbiasa, ya, melakukan suatu aib, melakukan suatu dosa, kemaksiatan, ya, kemudian sampai banyak orang yang mengakui itu, jadi reputasinya nggak baik di hadapan masyarakat, maka orang ini boleh dibuka aibnya untuk menyelamatkan orang lain. Seperti seorang yang biasa mencuri, suka mencuri. Di mana dia ada, mesti ada barang yang hilang, gitu. Suka mencuri, maka kita boleh membuka aib dia. Teman-teman, dia adalah pencuri, maka hati-hati dengan dia. Nah, untuk menyelamatkan harta orang lain. Atau ada orang yang suka menebar fitnah sana sini, gitu. Kita sampaikan, teman-teman, kalau ketemu sama orang tersebut, jangan gampang diterima informasinya, karena orang ini adalah orang yang nggak baik akhlaknya, suka menebar fitnah. Jangan sampai nanti kita kena fitnah dan lain sebagainya. Maka itu diperbolehkan. Ini membuka aib.
Ya, tapi yang kita buka adalah orang yang reputasinya jelek. Nah, di dalam masalah din, maka ini boleh kita buka aibnya itu. Jamaah rahimakumullah. Nah, sekarang ini membuka aib aja nggak boleh, apalagi kemudian kita ini memfitnah orang lain. Ya. Karena membuka aib namanya ghibah. Ya. Itu namanya ghibah. Apalagi memfitnah. Dia tidak melakukan tapi kita fitnah dia melakukan. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisha ya fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan fahisha ini tersebar di kalangan orang-orang yang beriman, maka ingat ancaman Allah adalah lahum adzabun alim. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih fid dunya wal akhirah. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ini orang yang berkeinginan ingin menyebarkan sesuatu fahisyah, kabar-kabar yang nggak baik, fitnah-fitnah, ya, dia ingin tersebar di masyarakat, di orang-orang beriman. Nah, ini ancaman bagi orang-orang yang apa? Orang-orang yang gambar menebar aib atau menebar fitnah, maka akan mendapatkan azab di dunia dan di akhirat. Ada juga satu surah dari surat An-Nur itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Yaitu orang-orang yang menyakiti al mu'minina wal mu'minat, orang-orang mukmin dan orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Bighairi maktasabu, dengan apa-apa yang mereka tidak lakukan. Ya. Maka faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, sungguh mereka telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang besar. Makanya hati-hati masalah fitnah-fitnahan itu. Jadi dulu kita pernah difitnah yang macam-macam, termasuk lembaga kita ini, difitnah Wahabi, difitnah macam-macam itu. Makanya hendaklah takut orang yang memfitnah itu. Ya, dikit-dikit difitnah teroris, dikit-dikit difitnah Wahabi, dikit-dikit difitnah yang macam-macam. Hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hujjah antum tidak bisa dibuktikan, ya, tidak bisa antum buktikan. Makanya pelajari semuanya. Jangan katakan dengan sesuatu yang antum belum mengetahui. Ya, ya. Jangan katakan sesuatu yang antum sendiri belum tahu. Ya. Apa benar dia Wahabi? Tunjukkan di mana buktinya dia Wahabi. Ya. Apakah benar dia adalah seorang yang gampang mengkafirkan orang lain? Tunjukkan di mana buktinya. Ada nggak ajaran-ajarannya? Ada nggak kajian-kajiannya? Kalau dia adalah orang yang termasuk seperti itu, gitu kan? Nah, banyak hal seperti ini. Ini menyangkut masalah hubungan baik kita sesama mukmin, gitu kan? Ya, jangan main tuduh gitu sehingga itu menyakiti orang lain. Ya, sehingga menyakiti orang lain dan membuat orang lain benci kepada mereka. Ya. Ya, membenci kepada suatu lembaga, membenci kepada suatu ustadz, membenci kepada orang ini dan orang itu. Karena fitnah-fitnah yang kita tuduhkan. Sementara kita nggak pernah bisa membuktikan bahwa orang itu adalah memang bersalah. Hati-hati itu. Makanya walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Bighairi maktasabu. Dengan apa-apa yang nggak pernah mereka lakukan, tidak terbuktikan, maka faqad ihtamalu buhtanan, sungguh mereka telah berbuat buhtan, dusta, fitnah, wa itsman mubinan, dan dosa besar, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini masalah kehormatan, dan kehormatan di dalam Islam dijunjung tinggi. Kullul muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Setiap muslim itu adalah haram, mulia darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Maka kehormatannya jangan dijatuhkan. Kehormatan seseorang jangan direndahkan. Karena itu hitungannya sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna min arbar riba al-istitala fi 'idr rajulil muslim. Sesungguhnya termasuk dosa riba yang paling berat adalah orang-orang yang merendahkan martabat kehormatan saudara muslim yang lain. Hati-hati, jangan rendahkan, jangan lecehkan mereka, jangan hinakan dengan fitnah-fitnah yang kita buat.
dengan berita dusta yang kita buat. Justru ketika dia sama mukmin melakukan suatu kesalahan, maka tutup aibnya, jangan buka aibnya. Kalau seseorang membuka aib orang yang baik, ya maka kemudian kata Rasulullah Muhammad SAW, maka dia akan dibuka aibnya sampai di dalam rumahnya. Aibnya akan keluar dari rumahnya itu. Ya, naudzubillah min syarri dzalik. Makanya dikatakan man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aibnya seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menutup aibnya tidak hanya di dunia tapi di akhirat akan ditutup aibnya, di mana semua amalan akan dibuka lebar selebar-lebarnya dan semua orang akan bisa melihat screen yang sangat luas itu terhadap amalan si fulan dan si fulan. Tapi bahagialah kita kalau kemudian nanti Allah akan menutup aib-aib kita sehingga tidak tersebar ya kepada banyak orang saat nanti kita di akhirat. Makanya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ya, ada waqaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, tutupi aib-aib kami dan wafatkan kami bersama orang-orang yang beruntung. Itu yang ketiga. Poin yang keempat. Nah, sifat seorang mukmin yang keempat adalah di sini dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya yang lain. Ini sudah saya sebutkan di depan. Intinya adalah ta'awun di dalam kebaikan ini harus kita galakkan. Ya. Ngajak orang lain untuk saling tolong menolong. Kita menolong orang lain dan mengajak orang lain menolong orang lain. Ini adalah perintah syariat yang mempunyai hikmah tasyri' yang sangat luar biasa. Yang ayat ini berkali-kali kita sampaikan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada pembicaraan, bisikan-bisikan yang baik kecuali bisikan seseorang yang mengajak orang lain untuk mengeluarkan sedekah, untuk berbuat baik, untuk mendamaikan orang-orang muslim yang saling berselisih, mendamaikan manusia yang saling berselisih. Para jamaah rahimakumullah, ingat bahwa wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Kita semua sangat berharap akan pertolongan Allah. Ya, saat kita susah ingin sekali Allah menolong kita. Dalam keadaan pandemi seperti ini, kita pun ingin Allah segera menurunkan pertolongannya kepada kita semua. Tetapi tetaplah kaidahnya kita harus mencari sebab. Di antara sebab itu sehingga Allah Ta'ala turunkan pertolongan itu adalah kita harus menolong orang lain. Menolong orang lain. Dan ini termasuk sesuatu amal yang utama dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, riwayat Imam At-Tabarani rahimahullah taala, beliau katakan afdhalul a'mal idkhalus sururi 'alal mu'min. Sebaik-baik amal adalah memberikan kegembiraan kepada seorang mukmin. Ya, kasauta auratahu, ya, dikatakan engkau memberikan menutup auratnya. Ya, menutup auratnya, beri pakaian untuk menutup auratnya, au asba'ta jawa'atahu, ya, engkau kenyangkan laparnya, ya, au qadaita hajatahu, atau engkau tunaikan hajatnya. Ini termasuk dikatakan afdhalul a'mal, ya, termasuk afdhalul a'mal, sebaik-baik amal. Bahkan dikatakan oleh Mujahid radhiyallahu an, beliau mengatakan, saya pernah menemani Ibnu Umar radhiyallahu an di dalam suatu safarnya agar saya dapat membantunya. Ini baiknya teman kan seperti ini. Di Mujahid menemani Ibnu Umar ya di dalam safarnya ya, dalam rangka apa? Agar dia bisa membantu Ibnu Umar, itu kan. Karena memang safar itu sangat berat. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi justru Ibnu Umar atau beliau lah yang membantuku. Nah, itu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi mereka berebut di dalam kebaikan, termasuk di dalam menolong saudaranya. Kemudian yang terakhir, para jamaah rahimakumullah, dari 4 sifat yang dimiliki oleh orang-orang mukmin, yang harus dimiliki oleh orang mukmin dengan keutamaan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini, ada pelajaran bahwa al-jaza'u min jinsil amal.
bahwa balasan ya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ini tergantung jenis amal perbuatan kita. Jadi balasannya baik atau buruk tergantung perbuatan kita, baik atau buruk. Kalau yang kita tanam adalah kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan. Kalau yang kita tanam adalah keburukan, maka yang akan Allah berikan kepada kita adalah keburukan. Nah, makanya saya katakan, ini kalau orang mengatakan hukum karma, dan ini bukan hukum karma. Hukum karma itu bukan hukum yang ada dengan sendirinya, tidak ada. Tetapi ini adalah balasan dari Allah. In ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Kalau engkau berbuat baik, maka sambalnya engkau telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau engkau berbuat buruk, maka itu kembali kepada dirimu sendiri. Karena al jaza'u min jinsil amal. Hal jaza'ul ihsan ilal ihsan. Tidaklah balasan yang Allah berikan kepada kita semua itu kecuali apa? Ya, kalau kita katakan hal jaza'ul ihsan ilal ihsan, tidaklah kebaikan ya diberikan oleh Allah kecuali karena kebaikan yang kita lakukan. Jadi dibalas dengan baik, dibalas dengan baik, buruk dibalas dengan buruk. Maka tanamkan kebaikan, tebar kebaikan, maka kita akan panen kebaikan. Ya. Kita akan tuai kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, dan kebaikan yang akan kita dapatkan bukan hanya di dunia tapi di akhirat yang akan kita dapatkan. Maka jadilah orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dia dekat sama Allah, yang dia luar biasa hubungannya baik sama Allah, yang hubungannya baik sama diri sendiri, dan juga dia baik sama orang lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua, dan kita dimanfaatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fashallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik pemirsa LPC TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah untuk kajian kitab Bulughul Maram pada hari ini sudah disampaikan oleh Ustadz Ainur Rafiq. Beliau adalah Wakil Direktur LKC IBS Mojokerto, Jawa Timur. Baik Ustadz, untuk ringkasan hadis pada hari ini bisa minta tolong disampaikan Ustadz. Baik, jadi apa yang saya sampaikan insya Allah sudah cukup jelas, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi 4 sifat yang baik, 4 sifat yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang sifat itu mesti kita lakukan dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jaminan balasannya. Ya, karena balasan itu pasti ada. Baik atau buruk itu pasti ada. Nah, makanya kalau yang kita lakukan itu adalah kebaikan, maka balasannya adalah kebaikan. Yang kita lakukan jika itu sebaliknya buruk, maka keburukan yang akan kita dapatkan itu kan. Maka kemudian saya ulangi lagi hadis tadi, bahwa siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, maka Allah akan hilangkan kesusahan dia di dunia dan di akhirat. Ya, kemudian waman yassara an mu'sirin, dan siapa yang memudahkan urusan seorang yang kesulitan, maka yassarallahu alaihi bid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Waman satara musliman, dan siapa yang menutup aib seorang muslim, maka satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutup aibnya dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah akan menolong hambanya, maka al abdu fi auni akhihi, selama hambanya mau menolong saudaranya yang lain. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam kebaikan, dan kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pemirsa LPC TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah dibuka untuk pendaftaran santri baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Segera daftarkan putra-putri Anda sebagai calon pemimpin yang beradab, penghafal Al-Quran dan As-Sunnah di www.lkc.com. Bisa langsung menu pendaftaran, bisa dipilih menu pendaftaran. Langsung untuk informasi lebih lanjut bisa langsung di WA yang tertera pada website tersebut. Baik pemirsa, alhamdulillah untuk kajian Bulughul Maram pada hari ini
Terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhiran, saya Ahmad Kunchoro dan seluruh kerabat dakwah LKC TV mengucapkan jazakumullah khairan atas perhatiannya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada siaran selanjutnya. LKC TV menebar dakwah menggapai mardhotillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.